siang Pak Akbar. Selamat siang. Ya, ini kabar virus corona menghantui kawasan destinasi termasuk di tempat Bapak, Pak. Ya, Ini kami lihat banyak kuda-kuda yang semula di kandangan ini diliarkan. Ini bagaimana untuk memberikan informasi kepada masyarakat termasuk pengelolaannya. ya. Jadi begini, kami sampaikan pada sobat pemirsa, kami sudah 1,5 bulan ini kita tutup secara resmi demi membantu pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Jadi sejak tanggal 22 Maret kami nyatakan tutup untuk umum. Kemudian sejak 1 April sebagian karyawan kita liburkan sementara. Tapi karena kami memiliki satwa, secara otomatis kami tetap operasional, tetap jalan terus, yaitu terutama untuk pemeliharaan dan juga pakan satwa yang tetap berjalan dikarenakan mereka membutuhkan nutrisi atau pakan tanpa di tengah COVID-19 ini mereka tetap harus kemudian kita pelihara. Makanya tetap sebagian karyawan kita jadwal, kita gilir untuk masuk. Kemudian menginformasikan bahwasanya kendala kami adalah di selama 2019 karena kami tidak ada pemasukan lebih 1,5 bulan dengan dana cadangan sudah kita habiskan untuk operasional sebelumnya dan juga untuk biaya pakan. Maka untuk menekan biaya operasional pakan satwa ini satu hal kita diadakan namanya penghematan, memberikan pengurangan porsi ke beberapa pakan satwa khususnya yang pakan yang harus beli di pabrikan. Salah satu contohnya adalah kuda, ini kan pakannya selain rumput juga konsentrat. Maka di sini untuk menekan biayanya setiap pagi dari jam 9 sampai jam 11 atau maksimal setengah 12 semua kuda atau hewan besar seperti kambing, kemudian ada kura-kura, kemudian ada kambing merino, kemudian kelinci serta beberapa satwa yang lain. Ini yang bisa kita bisa makan rumput ya kita umbar dulu supaya nanti menekan biaya pakan konsentratnya yang tentunya itu harus beli di pabrikan, dari pabrikan atau toko gitu. Ya, dari jumlah satwa yang terbesar memakan biaya operasional untuk memberikan menu pakan hewan apa ini, selain tadi kan banyak satwa ya, yang lain gimana? Apakah termasuk kuda ini yang terbesar? Yang terbesar inilah sama-sama kuda. Setelah kuda kemudian ada ini namanya jenis reptil yaitu kura-kura dan juga musang. Karena makanannya harus beli. Seperti kura-kura darat itu harus harus sayuran dan juga ada sayuran-sayuran hijau seperti ada tomat, ada kacang, kemudian ada bayung. Nah, itu kemudian kalau musang kan harus ada pisang, kemudian sebagian daging. Reptil otomatis ada yang juga sayuran, ada buah dan juga daging. Maka untuk menekan biaya operasional tersebut, ini kami termasuk hanya menggalang dana dari masyarakat atau para penyintas satwa, baik dalam bentuk dana atau dalam bentuk barang seperti pakan itu. Jadi bisa masyarakat ataupun yang lain, pihak lain bisa membantu gitu ya Pak ya? Iya, kami memang sudah sejak sebulan ini membuat donasi terbuka untuk umum. Bagi siapa saja yang membantu, silahkan bisa membantu ke Dusun Tanah Sleman dalam bentuk dana atau donasi dana atau pakan, baik itu konsentrat atau kemudian sayuran atau kemudian buah-buahan atau daging yang bisa kita berikan ke satwa kami. Ini dari sejumlah kuda ini berapa perharinya untuk dikasih menunya ini? Dengan membutuhkan biaya berapa ini? Misalnya untuk rumput itu misalnya. Kalau rumput sementara kita tidak beli karena kita kan ada sekitar. Tapi untuk konsentrat ini khusus kuda yang kita miliki itu adalah 10 kuda. 10 kuda itu kurang lebih perharinya untuk 10 kuda ini. Kalau umumnya biasanya sampai 700.000 atau 1 juta. Sekarang dengan adanya COVID-19 ini kita naikkan menjadi 500.000, kadang 400.000 sampai 500.000. Jadi separuhnya biaya konsentratnya. Tapi sebaliknya karena konsentrat kita kurangi, dia rumputnya yang biasa tidak diumbar, hanya jatah pakan dari merumput saja yang diberikan, tapi ini mereka diberi kesempatan untuk makan hijauan lebih banyak dengan cara diumbar di lapangan parkir ini. Berarti karyawannya tidak yang mencari rumput ya Pak ya? Tetap mencari rumput untuk diberikan untuk sore hari, pagi hari ya. tetap. Jadi selain diumbar, mereka mendapatkan rumput secara alam, kita juga tetap harus berikan pakan rumput yang sore hari. Itu yang hasil dari merumput karyawan. Makanya sampaikan kalau rumput kita mencari di lokasi sekitar Jogja Stadium atau wisata, tetapi untuk konsentrat kita harus beli. Ya, sebagai penggantinya ini mereka untuk menekan karena porsi konsentratnya itu kita kurangi,
maka rumputnya kita lebihkan. Selain dapat sore hari juga dia diberi kesempatan untuk merumput sendiri. Oh gitu ya. Jadi mencari rumput-rumput yang masih bagus gitu ya, Iya, masih atau bagus itu. pilihan gitu ya. Lebih langsung memilih sendiri lapangan. Soal ini misalnya dari pabrikan bentuk obat ataupun vitamin itu gimana ini untuk operasional pembiayanya berapa ini? Kalau jadi gini, untuk satwa ini rata-rata operasional per bulannya untuk pakan dan vitamin itu rata-rata pas waktu normal itu 35 juta. Oh, Itu per 35 juta. bulan. Itu untuk satwa. Tapi ya karena COVID-19 ini kita berusaha untuk menekan seminimal mungkin, tetapi tentunya tidak mengurangi dari segi nilai gizi atau kemudian Ada standarisasi gitu ya. standarisasi harus dijalankan. Meskipun ada pergantian yang biasanya makan ayam, kalau ular itu ayamnya ayam yang hidup, kita ganti dengan maremuk, kita ganti dengan ayam tiren. Nah itu makanya kemarin kita mencari. Yang itu yang paling penting tetap porsinya tercukupi. Ya. Ini terkait dengan tadi ada donasi, barangkali ada pihak-pihak luar untuk membantu dibentukkan barang atau uang. Sementara untuk uang itu bisa dikemanakan Pak, lewat rekening perusahaan sendiri atau gimana? Ya kita membuka rekening BRI maupun rekening BNI. Itu nanti para donatur bisa mengirimkan ke sana. Ya. Jadi ini sudah bulan kedua gitu ya Pak ya ini. Kalau liburnya udah bulan kedua ini dah. Jadi kita meliburkannya karyawan itu sejak 1 April. Nah ini udah 2 bulan kedua. Tapi untuk apa namanya donasi ini baru sebulan ini. Oh, tapi udah ada yang mensuplai gitu ya Pak? Alhamdulillah itu kemarin ada bantuan konsentrat dari ini Dekam Peternakan Prof. Ali Agus itu memberikan konsentrat, kemudian dari Dinas Peternakan itu membantu dalam bentuk brand dan konsentrat dan juga bekatul. Kemudian juga ada donasi dari para panjat satwa dalam bentuk sayuran juga, dan juga donasi lain dalam bentuk dana yang nanti akan kita laporkan secara terbuka ke Instagram kami atau Facebook kami, siapa aja para donasinya. Yang pokoknya intinya dengan setiap 50.000 donasi yang masuk nanti akan kita kasih tiket masuk free 1 ke Miniju, berlaku kelipatannya. Ini kira-kira libur ini sampai COVID usai atau gimana itu? Ya kita menunggu instruksi pemerintah kapan boleh buka. Tentunya kita akan taat pada pemerintah, tapi sekali lagi mohon karena kita juga tetap beroperasional pakan satwa demi menyelamatkan satwa yang kita miliki, supaya nanti karena sebagai pusat edukasi, supaya nanti ketika buka itu tetap langsung kemudian seperti semula. Makanya mohon bantuan kita membuka donasi kepada masyarakat umum itu. Jadi biar tetap berlangsung gitu ya Pak? Ya tetap berlangsung, dan kita juga rutin melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh kandang-kandang atau area umum yang ada di Jogja Semarang Sleman ini. Ya, sementara untuk kunjungan ini selama berdiri atau normal itu berapa ini? Terbanyak kunjungan wisatawan masuk ke eksitarium ini? Jadi kalau Sabtu Minggu atau masih normal pas rame itu ya mencapai 1.500 sampai ya 2.000. Tanggal merah di luar hari Minggu bisa mencapai 1.500 sampai 2.000, tapi kalau Sabtu Minggu rata-rata ya Sabtu itu 500 sampai 1.000, kalau hari Ahadnya atau Minggunya 1.000 sampai 500. Ya, harapannya dengan mengelola destinasi dan ini ada COVID-19 dan sampai kuda-kuda pun diliarkan untuk mencari rumput di lingkungan destinasi itu, gimana harapan Bapak ini? Kalau harapan saya pertama gini, COVID-19 ini harapkan segera selesai, dan tentunya ini ada hikmahnya supaya kita berlaku bersih. Berarti bersih untuk kemudian membudidayakan kegiatan bersih, yaitu dengan cuci tangan, kemudian membersihkan lingkungan. Nah ini tentunya kami nanti pasca COVID pun akan melakukan kegiatan rutin dengan banyak menempatkan tempat cuci tangan di area wisata, kemudian juga nanti penyemprotan secara rutin di area kita, dan harapannya nanti dengan adanya donasi masyarakat ini satwa-satwa yang memiliki tetap bisa terpelihara dengan baik, sehingga nanti ketika buka semuanya sudah bisa ready seperti semula. Sudah siap kembali menjadi tempat pendidikan lagi ya, Pak, sebagai pendidikan edukasi, karena kami sudah ada 170 sekolah yang sebenarnya karena COVID ini mereka mereschedule jadwal. Ya, nanti cancel gitu ya Pak ya? Mengulang jadwal. Dia menjadwal ulang kegiatannya yang kita batasi sampai nanti Desember 2020. Ya. Oke Pak Akbar, terima kasih Pak Akbar. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan banyak donasi untuk bisa mempertahankan ataupun kembali mengelola lebih
bagus atau seperti semula. Amin amin. Terima kasih Pak. Ya, demikian perbincangan saya dengan Bapak Dr. Iwan Akbar Taruna, di mana di lokasi ini kuda-kuda dilepas liarkan untuk mencari rumput, di mana memang rumput-rumput yang ada di sini untuk sementara cukup, sehingga hewan seperti kuda tetap bisa makan dengan baik. Terima kasih Pak.